Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Duduk dulu, Pak. Iya, Bapak. Ya. Gimana nih, Pak? Dengan siapa? Saya lupa ini namanya. Saya Safira Anggraini, Pak. Biasa dipanggil Ah. Vira. Safira juga boleh. Oh, tinggal Safira. Ya, Vira aja lebih enak ya. Iya, terserah. Dari mana tadi? Kok bisa Dari habis itu habis kuliah, Pak. Oh, habis kuliah. Iya. Semester berapa? Semester 5 sekarang. Oh, semester 5. Oh. Terus Mbak Safira kesini mau ngapain? Kok tumben datang ke sini? Saya kesini mau nemuin Bapak, mau konseling. Oh, mau konseling. Duduknya di nyaman ini jadi santai loh. Udah enak empuk gini kadarnya kan? Iya. Sudah juga ruangannya juga enak, AC yang tertutup juga. Sebelumnya Mbak Safira pernah nggak mengikuti sesi konseling? Dulu pernah sih, Pak, waktu SMA itu. Waktu SMA. Tahu ya apa itu konseling? Garis besarnya aja. Iya, kayak ngobrol-ngobrol gitu terus nemuin solusi gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau itu menurut Mbak Safira, sebenarnya konseling itu sebuah layanan, sebuah kayak kita itu menjadi saya menjadi konselor, Mbak Safira menjadi konseli, kemudian Mbak Safira itu kayak menceritakan sebuah masalahnya. Konselor itu hanya memfasilitasi tentang apa yang Mbak Safira inginkan seperti itu. Jadi keputusan atau semua solusi yang sudah diberikan itu sepenuhnya tanggung jawab juga dari konseli. Jadi konselor hanya mengarahkan mana yang terbaik untuk konseli seperti itu. Kemudian Mbak Safira juga tahu nggak di konseling itu ada beberapa asas yang harus dipenuhi. Enggak tahu. Oh, berarti waktu SMA dulu sekedar hanya bicara curhat seperti itu ya. Oh, oke. Jadi di konseling sendiri itu ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini kayaknya belum dipencet deh itu. Sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Oke. Maksudnya lampunya ya? Iya. Ya, maksudnya lampunya belum dipencet. Jadi dari asas kerahasiaan itu sendiri Mbak Safira nanti bisa menceritakan masalah Mbak Safira sepenuhnya sejujurnya juga sehingga saya juga bisa nanti mengetahui permasalahan Mbak Safira dan tenang aja dari asas kerahasiaan sendiri semua yang Mbak Safira katakan gak akan keluar atau bocor maupun ke dosen Mbak Safira, teman dekat Mbak Safira itu nggak akan sampai bocor masalah Mbak Safira sama teman-teman dan dosen Mbak Safira. Kemudian ada asas yang namanya asas kesukarelaan, di mana Mbak Safira itu sukarela bercerita, sukarela juga memanage waktu Mbak Safira untuk melakukan konseling sesi konseling seperti ini. Dan juga ada asas yang namanya dari asas kesukarelaan tadi, kalau Mbak Safira sudah menceritakan semuanya, efektivitas berjalannya konseling itu juga semakin bagus dan semakin baik, sehingga Mbak Safira bisa efektif dan tahu gimana mencari solusinya dari permasalahan Mbak Safira. Kemudian waktu dulu nih Mbak Safira di sesi konseling SMA itu berapa menit kira-kira Mbak Safira melakukan sesi konseling? Kayaknya sekitar 30 menitan deh, Pak. 30 menitan. Baik, jadi itu juga sebenarnya sudah cukup. Dari sesi konseling sendiri efektivitasnya juga tergantung dari konseli, tapi pada umumnya konseling sendiri itu dilakukan 40 sampai 45 menit, sekitar segituan. Jadi nanti meskipun nggak sampai 40 atau 45 menit, Mbak Safira sudah menemukan solusinya atau Mbak Safira sudah merasa cukup, kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Seperti itu Mbak Safira. Jadi langsung aja ke sesi selanjutnya. Mbak Safira kesini ada masalah apa? Seperti itu. Boleh diceritakan. Sebelumnya tenang aja dulu, nggak usah garuk-garuk tangan. Gatel, Pak. Ngegatel. Sama kedinginan dikit. Kau kedingin mau dikecilin nggak? Gak usah ya, Pak. Nggak usah ya. Ya udah. Udah tenang. Sudah. Oke, tenang aja, relax, nggak apa-apa. Nggak sambil guyon-guyon aja nggak apa-apa juga. Yang penting terlaksana semua. Oke, siap. Silakan Mbak Safira. Jadi kayaknya permasalahan ini tuh ada di sayanya sendiri. Oke. Jadi saya tuh kayak sebenarnya pengen cobain hal baru, tapi sebelum ngelakuin hal baru itu tuh kayak pasti mikir yang enggak dulu gitu loh, Pak. Oke. Jadi kejadian ini, pemikiran seperti ini datangnya itu udah dari dulu atau
Baru-baru ini? Semenjak sebenarnya dari SMA tuh udah, cuma Udah, kayak dari gak parah gitu. Nah di kuliah ini lebih parah sih. Soalnya kan kayak kuliah kan ada hal baru yang banyak gitu. Oke, hal baru yang Mbak Safira inginkan itu apa? Hal baru yang saya inginkan, Iya. bukan yang saya inginkan sih sebenarnya, kayak hal baru yang Seperti apa? ya misal kayak kemarin ya Pak, tiba-tiba kan saya join organisasi, Oh saya gitu join ya, cari organisasi. Oke. himpunan mahasiswa di kampus. Iya. Nah itu kan ada pergantian ketua umum kan Pak. Nah tiba-tiba saya tuh dipilih jadi ketua umum, jadi calon ketua umum. Oh. Nah sebenarnya kan itu hal yang bagus kan Pak, tapi kayak saya tuh udah berpikiran negatif dulu gitu loh Pak, kayak udah yang aku nggak bakal bisa jadi ketua, nggak bakal bisa gitu. Oke, pertama waktu itu Mbak Safira, ketika Mbak Safira diposisikan oleh teman Mbak Safira ingin jadi ketua umum ya, perasaan Mbak Safira pada saat itu gimana? Takut, Takut. terus kayak bingung sendiri gitu Pak. Sampai Oke. saya Tingkah laku yang berubah ada? Kayak bisa nangis sendiri mungkin, terus saya kayak langsung nangis. langsung nangis seperti itu ya jadinya. Berarti yang dapat saya simpulkan Mbak Safira itu ingin mencoba hal baru, cuman kognitif Mbak Safira atau pemikiran Mbak Safira yang menghambat itu semuanya, sehingga Mbak Safira itu belum melakukan, tapi pikiran Mbak Safira itu sudah irasional, udah kemana-mana, kayak udah takut ini takut itu, padahal belum mencoba, seperti itu kan ya. Kemudian dengan hal seperti itu Mbak Safira merubah, ada yang perubahan tingkah laku Mbak Safira, yaitu kayak sering nangis ketika di situasi seperti itu. Sebelumnya Mbak Safira pernah nggak di waktu SMA di posisi ini dengan hal kejadian sama, atau memang ada yang Kalau lain? di SMA tuh lebih ke yang takut buat ngomong gitu loh Pak. Takut buat ngomong? Iya, ngomong di depan, misal kayak ditanyain guru terus nggak ada yang jawab, terus saya sebenarnya tahu jawabannya cuman ya nggak berani ngomong lagi. Nah itu berlanjut sampai kuliah ini. Oh, Terus presentasi itu. juga kadang suka kayak takut gemeter gitu, grogi lah Pak. Grogi. Oke. Jadi yang saya pikirkan apa Mbak Safira yang membuat Mbak Safira sendiri itu seperti itu? Kok bisa berpikiran seperti itu? Padahal Mbak Safira kan belum melakukan hal Yes, itu. mungkin karena ini ya, saya terlalu mikirin apa kata orang, itu sih menurut saya. Kayak Kata orang yang seperti apa? misalnya ya kayak kok orang ini gagap, misalkan saya nggak bisa ngomong lancar di depan orang-orang gitu, orang banyak. Pasti ada orang yang bilang kayak kok orang ini ngomongnya gagap, kok ngomongnya nggak jelas apa gimana gitu. Itu kan masih misal kan, belum jadi Mbak Safira, belum Yes. kayak istilahnya kejadian itu benar-benar membuat Mbak Safira ngedrop. Iya emang belum kejadian sih Pak, tapi kayak saya pasti mikirin apa kata orang gitu, soalnya emang saya perasaan banget. Memang Mbak Safira memiliki sifat seperti itu. Iya. Oke, dari segi itu Mbak Safira sampai saat ini belum mampu untuk mengambil keputusan itu ya, gara-gara hal itu. Iya. Lantas kapan Mbak Safira mau mencoba untuk hal itu? Sedangkan Mbak Safira sudah ada motivasi pingin istilahnya itu mencoba hal baru. Sampai kapan istilahnya kata pingin ini sampai Mbak Safira benda? Ya, sebenarnya dengan segera ya Pak. Berarti itu nggak pingin, ya enggak? Kalau Mbak Safira Ya, sebenarnya pingin. Iya, tapi Mbak Safira? Iya, nggak tahu, belum bisa gitu Pak. Nah, sekarang belum bisanya itu karena apa? Ya apa ya, mungkin ya itu tadi, Apa? omongan orang terlalu. Itu sudah terjadi belum? Ayo. Belum sih Pak. Belum kan? Belum. Nah, sekarang dari itu tadi pemikiran Mbak Safira, apakah Mbak Safira sekarang merasa bisa atau mampu untuk mengambil keputusan untuk Mbak Safira mencoba hal baru? Maksudnya dari yang apa yang saya dapatkan tadi ke pemikiran Mbak Safira, ada nggak perubahan yang ingin Mbak Safira capai? Ya ada, saya pengen bisa ya udah jalan aja dulu, nggak usah mikirin yang belum terjadi gitu sih. Oke,
Jadi, kalau misalkan Mbak Safira sudah pingin dan ingin mencoba dulu, ada nggak step dari Mbak Safira sendiri, step by stepnya? Mungkin kalau menurut saya ya Pak, step by step yang pertama tuh ya nggak usah dengerin apa kata orang. Oke. Jadi pribadi yang ya udah bodo amat, pokoknya kamu udah ngelakuin yang terbaik gitu sih. Oke. Untuk step Mbak Safira sebenarnya itu sudah cukup benar, sangat benar juga, bukan cukup, sudah benar. Jadi Mbak Safira itu nggak usah dengerin omong kata orang. Kemudian yang kedua, Mbak Safira itu fokus on the track aja. Kemudian Mbak Safira juga pengen lah istilahnya itu segera untuk melaksanakannya. Cuman saya tanyakan lagi ke Mbak Safira, kapan Mbak Safira bisa memastikan keinginan Mbak Safira itu sendiri? Secepatnya. Oke, untuk secepatnya, kata secepatnya masih dengan kata ambigu kalau menurut saya. Sehingga Mbak Safira mungkin kalau bisa memastikan hari ini atau mungkin 1 minggu lagi saya bisa. Kalau misalkan saya dikasih kesempatan kedua untuk minggu depan, pasti akan saya lakukan. Apakah Mbak Safira mampu untuk berpikir seperti itu? Mungkin ini ya Pak, besok kan saya ada presentasi. Oke. Ya mungkin Belajar dari situ. Iya, dari situ. Oke. Jadi dengan pemikiran tadi yang Mbak Safira yang nggak irasional tadi ya kan, kayak misalnya belum apa-apa sudah takut, dalam sesi ini tadi Mbak Safira gimana? Istilahnya ada nggak pemikiran baru tentang oh iya ya ngapain juga aku takut terlalu berlebihan atau gimana sekarang? Ya saya jadi kayak ya ngapain sih mikirin kata orang gitu. Oke. Sebelumnya untuk yang pertama tadi katanya Mbak Safira takut juga dengan misalnya nih kalau misalkan saya ini presentasi atau saya ditunjuk oleh orang untuk berbicara di depan umum jadi seorang ketua atau gimana pun jadinya, ada nggak sih kata-kata dari teman Mbak Safira yang menyakitkan Mbak Safira sebelumnya sehingga memang Mbak Safira muncullah pemikiran seperti ini? Ada nggak waktu di SMA maupun di kuliah? Sebenarnya nggak ada sih Pak, jadi kayak lebih ke sadar diri saja sebenarnya. Tapi Emang ketika Mbak Safira sadar diri, Mbak Safira nggak percaya diri tentang kualitas Mbak Safira? Nggak sepercaya diri itu sih Pak sebenarnya. Lantas kenapa Mbak Safira bisa ditunjuk teman Mbak Safira kalau Mbak Safira ingin jadi ketua? Nah itu saya juga bertanya-tanya, makanya kenapa bisa milih saya, padahal kan saya juga yang diem aja gitu, maksudnya nggak. Penilaian orang lain kan berbeda Mbak Safira, kan. Jadi Mbak Safira nggak boleh berpikiran kayak saya ini takut, saya ini nggak percaya diri, padahal teman-teman dari Mbak Safira sudah percaya kepada Mbak Safira sendiri seperti itu. Iya, itu dari saya sendiri kan berarti Pak. Iya, sebenarnya itu dari pemikiran Mbak Safira. Apakah Mbak Safira sekarang inginlah mencoba untuk mengganti pemikiran Mbak Safira itu? Pengen banget sebenarnya saya. Oke, untuk langkah pertama tadi Mbak Safira dengan tidak mendengarkan orang lain, itu mau kapan Mbak Safira terapkan? Sedangkan Mbak Safira sampai saat ini kan belum ya melaksanakan keinginan Mbak Safira. Ya mungkin balik lagi kayak tadi, besok kan saya ada presentasi ya, mungkin dari situ dulu sih Pak. Mungkin dari situ dulu. Oke, ada nggak persiapan Mbak Safira agar ketakutan yang Mbak Safira tadi pikirkan tidak terjadi saat presentasi besok? Persiapannya lebih matengin ini mas, materinya, belajar materi presentasi itu. Ngomong-ngomong untuk besok materinya tentang apa Mbak Safira? Tentang Behavior? Oh, enggak RIBT Pak. RIBT tentang Rational Emotion Therapy Behavior, oke. Behavior terapi maksud saya. Jadi Mbak Safira sudah nemu materi-materi Mbak Safira tadi? Sudah Mbak Safira simpulkan? Sudah ada di istilahnya sudah paham lah tentang materi itu? Sudah sedikit paham, cuman kayaknya karena omongan Bapak tadi saya bakal lebih belajar lagi untuk lebih lancar sih. Oke. Secara nggak sadar dari Mbak Safira juga istilahnya itu sudah fokus on the track aja, fokus tentang besok saya mau presentasi RIBT, mau nggak mau saya harus menyiapkan materi, mau nggak mau saya juga harus istilahnya itu memahami materi sehingga saya
nggak gagu atau gagap ketika presentasi. Iya. Nah, sejauh ini pemikiran kita tadi kan sebenarnya Mbak Safira sudah mampu rasional istilahnya ya kan. Kenapa Mbak Safira masih tadi masih istilahnya takut tentang hal itu? Saya masih belum istilahnya kayak kenapa harus takut? Padahal kan belum dicoba dulu, baru kalau misalkan ada kesalahan mungkin itu yang membuat Mbak Safira takut. Oke, kita pelajari, kita evaluasi bagaimana evaluasi. Jadi Mbak Safira setelah konseling ini mungkin Mbak Safira juga bisa tanya ke teman-teman Mbak Safira atau mungkin teman dekat Mbak Safira, kenapa ada nggak yang kurang dari aku, sehingga itu juga bisa meminimalisir Mbak Safira Jadi seperti kayak itu. evaluasi gitu ya Pak. Iya. Jadi Mbak Safira juga melakukan evaluasi. Sebelumnya dari teman dekat Mbak Safira mengetahui nggak bahwa Mbak Safira itu pengennya seperti ini, tapi teman-teman Mbak Safira nggak ada yang support. Nggak ada sih Pak. Oke. Saya nggak bilang-bilang. Nah, mungkin dari situ ya mungkin pemikiran Mbak Safira, jadi Mbak Safira itu takut sendiri. Oke. Iya. Jadi juga saya tidak menyalahkan sepenuhnya tentang pemikiran Mbak Safira, karena Mbak Safira juga sendiri tertutup. Nah, untuk kedepannya Mbak Safira juga bisa terbuka dengan orang lain. Konseling juga ada yang namanya keterbukaan gitu. Jadi kan kalau seperti ini Mbak Safira bisa terbuka, Iya. sesi konselingnya Makanya kan saya juga. lebih pilih lari ke Bapak aja daripada ke teman. Ya itu juga benar juga. Jadi semisal nih Mbak Safira ada hal yang baru, apa yang sekarang Mbak Safira inginkan setelah Mbak Safira sudah mendapatkan istilahnya apa ya, kayak tadi itu, kayak saya tidak memojokkan Mbak Safira, saya cuma ingin berdebat pemikiran Mbak Safira yang salah seperti itu tadi, sehingga tadi Mbak Safira mampulah apa istilahnya goal settingnya dari ini sendiri kayak gitu. Apa Pak? Saya Yang gini maksudnya itu tadi dari pemikiran tadi, sekarang ini tuh Mbak Safira, apa yang Mbak Safira ingin lakukan untuk kedepannya? ya saya ingin jadi pribadi yang ya udah jalan aja. Jalan aja. Oke, jadi dari tujuan Mbak Safira sendiri, apakah sampai detik ini tentang kita sudah bicara banyak tentang tadi tujuan dari Mbak Safira sendiri untuk kedepannya lebih signifikan lagi? Mungkin dalam beberapa periode, beberapa bulan ini nanti saya akan menjadi ketua koordinasi acara mungkin. Apakah misalkan Mbak Safira ditawarkan seperti itu, apakah Mbak Safira langsung misalnya pikiran Mbak Safira kemana-mana, atau langsung bisa Mbak Safira ini sih putuskan sekarang? kan saya tidak mengundurkan diri dari Calon ketua umum. Oke. tapi saya jadi ketua departemen. Oh sudah. 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 Nah, itu sebenarnya juga ada ini awalnya kayak takut-takut itu kayak mikirin itu, tapi Lama-kelamaan. ya akhirnya saya ambil gitu. Oke. Jadi Mbak Safira sekarang juga, saya sudah menemukan lagi nih, Mbak Safira sudah memutuskan untuk hal baru menjadi ketua departemen. Nah, sekarang ada nggak konsekuensi dari itu semua? Ya konsekuensinya ya ada pasti Pak, kayak kalau ada salahnya Saya di ceritakan. departemen itu ya kan saya dulu yang kena, saya juga yang bertanggung jawab atas departemen itu. Sudah pernah? Eh, Saya ini pernah sekali. pernah sekali. Iya. Itu sampai bikin Mbak Safira ketakutan atau Mbak Iya. Safira mengevaluasi lagi? Takut iya. Ya tapi kalau buat evaluasi Sejauh ini ya Masih evaluasi cuman kayak ya udah kan udah kejadian gitu Iya. gimana. ya maksud saya seperti itu. Dari tadi saya mendebat Mbak Safira tentang pemikiran Mbak Safira yang rasional banget tadi. Mbak Safira kan akhirnya pingin lah mengambil hal baru tentang gak usah mikir aneh dulu, saya mau jalanin aja dulu, terus fokus apa sih istilahnya yang saya inginkan dari sini, seperti itu Mbak Safira. Dan juga sekarang Mbak Safira kan perlahan-lahan juga menemukan solusinya Mbak Safira sendiri, seperti itu. Jadi untuk sekarang dari yang Mbak Safira rasakan seperti apa? Ya, saya
dari sesi konseling ini saya tahu depannya harusnya kayak gimana. Seperti apa? Ya nggak usah mikirin orang, jalan aja pokoknya gitu kan Kak. Iya, terus kalau misalkan dimarahin? Dimarahin ya udah terima buat evaluasi. Nah, itu benar sekali Mbak Safira. Jadi Mbak Safira sudah perlahan-lahan sudah terbuka, perlahan-lahan sudah mampu berpikir secara rasional. Terus jadi Mbak Safira sekarang sudah bisa lah mengatasi rasa kayak pikiran kemana-mana, ketakutan juga bisa diminimalisir, kecemasan diminimalisir. Kemudian kalau misalkan Mbak Safira sampai stres, sampai nangis seperti itu kan Mbak Safira sudah bisa kayak gitu minimalisir. Ngomong-ngomong dari sesi tadi ya Mbak Safira sudah enggak sih menemukan pemikiran bahwa saya ini ingin untuk berpikir tidak terlalu jauh? Paham maksudnya? Sudah? Sudah. Sejauh mana dari skala 1 sampai 10 mungkin? Untuk berpikir tidak terlalu. Iya. 9. Oh, sudah sangat besar itu skalanya 9. Berarti sudah cukup bagus. Bukan cukup bagus, sudah sangat bagus. Kemudian pingin nggak Mbak Safira untuk istilahnya itu kayak step by step atau kayak menjadwal istilahnya kegiatan Mbak Safira agar ketika Mbak Safira ada sesuatu hal yang baru Mbak Safira bisa istilahnya itu mempersiapkan itu semua. Sebelumnya belum ada. Enggak pernah coba. Oke. Untuk tahap selanjutnya saya akan beri tugas ke Mbak Safira. Nanti Mbak Safira dalam sesi kemarin kan sebentar lagi kan ada presentasi nih. Nah, Mbak Safira bisa tuh nanti mungkin Mbak Safira catatkan apa sih yang menjadi titik atau tolak ukur saya istilahnya itu, apakah saya tadi presentasi itu gagal atau apa, Mbak Safira tuliskan. Jadi terus Mbak Safira evaluasi. Nah, kemudian untuk sesi selanjutnya ke pertemuan kedua ya mungkin nanti kita bahas dalam sesi selanjutnya. Untuk pertemuan kedua kita bahas sehingga nanti bahan evaluasi bikin Mbak Safira nanti tentang oh iya ya kenapa saya harus takut. Kalau misalkan saya salah ya udah salah nggak apa-apa, nggak usah ada pemikiran yang istilahnya sampai membuat Mbak Safira nangis. Kalau Mbak Safira nangis kan istilahnya Mbak Safira juga sudah dewasa. Siapa yang mau istilahnya itu mengemong Mbak Safira kalau nangis? Enggak ada. Sendiri. Iya, kan malah kan membuat Mbak Safira kayak aduh ngapain sih ya buang-buang waktu. Iya. Ya, Saya kan? selalu gitu habis nangis kayak ngapain sih nangis gitu Iya, loh. seperti itu memang. Makanya Mbak Safira istilahnya meminimalisir dari hal itu semua dengan cara itu tadi bahan evaluasi, kemudian ada istilahnya itu nanti feedback dari Mbak Safira untuk hal selanjutnya itu seperti apa. Jadi udah gak bingung lagi tentang nggak usah lah gini-gini, nggak usah lah pemikiran kayak gini gitu. Jadi Mbak Safira nanti tuliskan jadi apa sih jadi bahan-bahan saya nanti, kemudian kita bertemu selanjutnya kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Bisa ya. Jadi mungkin dari sesi ini apakah sudah cukup atau saya Mbak Safira ada yang ditanyakan lagi? Cukup sih Pak. Sejauh ini sudah cukup. Jadi mungkin dari skala istilahnya Mbak Safira mampu untuk berubah dari 1 sampai 10 sampai berapa? Keinginannya untuk berubah itu tadi. Kalau keinginannya 10 keinginannya. Itu sudah yakin 10? Keinginan, iya Yeah, saya okay. pengen banget sebenarnya Okay, Pak. pengen Cuman banget. gitu. Kok malah konselornya yang meragukan? Oke, lanjut. Tapi kalau buat implementasinya, Oke. ya kan harus step by step ya Kak. Ya tenang aja, kalau implementasi kan yang namanya manusia kan pasti ada dropnya. Iya. Jadi kan nanti dibuat evaluasi lagi. Yang penting konseling nggak harus pertemuan satu langsung bagus, enggak kok. Nanti pasti ada yang namanya evaluasi. Bahkan nanti kalau Mbak Safira nggak bosan ketemu saya, mungkin bisa bertemu sampai 6 sampai 10 bahkan tentang nanti kemajuan Mbak Safira dalam istilahnya tidak berpikiran jauh kayak gitu. Oke, sejauh ini sudah cukup ya Mbak Safira ya? Sudah. Mungkin untuk jadwal pertemuan yang kedua mungkin kita bisa atur lagi karena ini juga sudah berapa menit? Kayaknya udah 20 menit, 25 menit lebih. Jadi nanti untuk pertemuan kedua mungkin nanti dijadwalkan lagi, mungkin bisa hanya sore ya nggak apa-apa.
nanti bisa WA aja gitu, di Bisa ruangan yang WA sama. Bapak aja. Oke, sudah cukup nih Mbak Sandra? Udah yakin ya? Sudah. Oke, saya harap apa yang kita obrolkan hari ini bisa jadi manfaat dan perubahan yang lebih baik. Amin. Oke, Mbak Terima Safira. kasih Bapak. Ya, silakan untuk pergi kelas lagi. Terima kasih, Ya. Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Safira. Yuk.